Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas beberapa tingkatan level kesehatan keuangan seorang investor guys ya. Nah guys, tingkat kesehatan keuangan seorang investor itu tidaklah sama ya guys ya. Beberapa orang investor maksud gua ya, itu mungkin kesehatan keuangannya itu sangat bagus ya guys ya, sehingga mereka bisa mencapai yang namanya kemakmuran ya ataupun kebebasan finansial. Tapi ada juga gitu loh guys ya, beberapa investor itu kondisi keuangannya amburadul gitu guys ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas gitu loh guys ya, tingkatan-tingkatan kondisi kesehatan keuangan kalian gitu guys ya. Nah, selain kita bahas kondisi-kondisi kesehatan keuangan kalian ya, kita juga akan bahas gitu loh guys ya, strateginya apa gitu loh guys ya, supaya kita bisa memperbaiki kondisi keuangan kita gitu guys ya. Nah guys, yang pertama guys, atau level 1 itu kondisi keuangan yang sakit parah guys ya. Nah, kondisi keuangan yang sakit parah ini, yang pertama, hutang itu lebih besar dari total aset gitu loh guys ya. Nah, cicilannya juga, cicilan per bulan itu lebih besar dari 35% penghasilan. Pengeluaran itu lebih gede dari penghasilan gitu loh guys ya. Jadi lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan, alias besar pasak daripada tiang ya. Ini bertahan hidup dengan makan tabungan ya guys ya. Ini sakit parah guys ya, kondisi seperti ini ya. Ini banyak terjadi di masyarakat kita gitu loh guys ya, sekarang ini gitu guys ya. Menurut hasil survei gitu guys ya, hasil survei datanya menyebutkan bahwa kelas menengah kita itu sekarang banyak makan tabungan gitu guys ya. Kalau kelas miskin, mereka nggak makan tabungan karena nggak punya tabungan juga gitu guys ya. Jadi tidak ada yang tersisa gitu loh guys ya. Nah ini kondisi keuangan sakit parah ini guys, kita harus obatin nih guys ya, kita harus perbaikin nih guys ya. Yang pertama-tama lu harus perbaikin ya, caranya gimana guys ya. Ya mungkin utang kalau udah lebih besar dari total aset, lu harus mulai kurangin hutang lu gitu guys ya. Dengan cara mungkin lu bisa menjual beberapa barang yang kalian punya gitu loh guys ya, untuk mengurangi hutang. Tapi kalau tidak punya ya, kalian bisa menambah juga penghasilan gitu loh guys ya. Penghasilannya harus ditambah. Caranya gimana? Ya caranya kalian harus cari kerjaan tambahan gitu loh guys ya. Kalau misalnya lu sekarang kerja di kantor gaji 5 juta ya, cicilan lu 2,5 juta, hanya tersisa 2,5, hidup setengah mampus ya, itu lu harus cari keuangan tambahan, cari side hustle ya guys ya. Kalian harus cari sampingan gitu guys ya. Mau malamnya kalian nge-grab, mau kalian jadi reseller, kalian bisa jadi penjualan online. Intinya kalian harus bener-bener fokus untuk menambah penghasilan. Kalau kalian sudah terlanjur gitu loh guys ya, terlanjur kondisi keuangan kalian ini di level ini gitu guys ya, di level sakit parah ya. Karena kondisi seperti ini nggak bagus guys ya, ini rawan sekali ya guys ya, rawan bangkrut gitu loh guys ya. Memang hutang ini memang membuat kondisi keuangan kita jadinya serba susah itu ya, karena kita suka hutang gitu loh guys ya. Guys, yang kedua itu sakit ya guys ya. Yang level pertama tadi sakit parah, yang ini level keduanya ini sakit ya. Ini utangnya juga banyak guys ya, lebih besar dari 35%, tetapi alhamdulillahnya sisa hutangnya itu masih kalah dibandingkan dengan total aset. Jadi asetnya masih lebih gede gitu loh guys ya. Jadi ini masih ya, jadi kalau kondisi keuangan kalian sakit, kalian harus mulai benerin keuangan kalian gitu loh guys ya. Aset kalian sudah lebih besar ya, kalian juga harus bener-bener fokus untuk mencari penghasilan tambahan ya guys ya. Atau kalau kalian memang hutang kalian bisa dibayar ekstra ya, kalian jual aset atau jual aset kalian sebagian, kalian
mulai mengurangi hutang kalian gitu loh guys ya. Kalau kalian di level sakit ya. Nah, level ketiga ini sehat ya guys ya. Cicilannya kecil ya. Cicilannya udah kecil ya, tentunya asetnya juga lebih besar daripada hutang gitu loh guys ya. Ini kondisi kalian sehat. Nah, kalau kondisi kalian sehat, ya kalian boleh juga kalian mulai mencari penghasilan tambahan ya. Jadi level 1, 2, 3 ini harus benar-benar ini gitu guys ya, benar-benar mencari uang tambahan. Tapi di level 1 tadi kalian harus benar-benar selain mencari penghasilan tambahan, harus benar-benar mikirin gimana caranya jual beberapa barang untuk mengurangi hutang. Dan jangan menambah hutang lagi gitu guys ya, jangan cari penyakit. Kalian, kondisi keuangan kalian udah sakit parah, ditambah lagi kalian hutang, nanti kalian di bawahnya itu mampus gitu guys ya. Di bawahnya sakit parah itu ya mampus gitu guys ya. Nah, level keempat itu stabil guys ya. Keuangan kalian mulai stabil ya. Kalian punya dana darurat ya. Kalian punya asuransi kesehatan, punya asuransi jiwa, mulai bisa berinvestasi saham gitu guys ya. Ya level 1, 2, 3 itu juga bisa berinvestasi saham, tetapi tentunya rada rawan gitu loh guys ya. Jadi bisa jadi saham kalian tuh kalian jual untuk memperbaiki keuangan kalian gitu loh guys ya. Padahal kondisinya masih rugi gitu guys ya. Jadi masih tidak aman gitu loh guys ya, tidak stabil gitu guys ya. Rawan longsor keuangan kalian gitu loh guys. Kalian juga pasti stres, pasti pusing gitu guys ya. Pasti puyeng ya. Nah, kalau level stabil ini sudah mulai bisa investasi saham dengan tenang gitu loh guys ya. Jadi mulai bisa investasi sahamnya itu mulai bisa berkembang tanpa perlu dicomot-comot dulu untuk memperbaiki kondisi keuangan ya. Nah, level 5 ini bebas hutang ya. Sudah nggak punya hutang ya. Cicilan konsumtif pun nggak ada ya. Jadi tinggal gaji untuk biaya hidup, sisanya untuk investasi, untuk menabung gitu loh guys ya. Jadi udah bisa menabung dan investasi 30% dari penghasilan. Ini sudah mulai enak guys ya. Nah, level 6 ini udah mandiri ya. Jadi ini sudah punya aset saham untuk pensiun 3 kali pengeluaran tahunan ya. Tentunya juga sudah nggak punya utang ya guys ya, level mandiri ini. Jadi udah santai guys ya, udah nggak pusing-pusing. Level ini sudah mulai aman dari kebangkrutan guys ya. Kepala juga tidak akan terlalu pusing gitu guys ya. Kalian mulai bisa agak santai guys ya di level ini. Nah, level yang ke-7 ya, itu adalah level financial freedom ya. Ini aset saham kalian itu sudah 25 kali pengeluaran tahunan ya. Jadi contohnya gini guys ya. Contohnya gue kasih contoh guys ya. Contohnya gini guys. Misalnya pengeluaran bulanan kalian itu adalah 10 juta ya. Nah, berarti aset saham kalian itu sudah segini guys ya, 12 pengeluaran sebulan dikali 12 jadi pengeluaran setahun dikali 25. Artinya kalian sudah punya aset saham itu 3 miliar ya. Ini artinya kalian sudah di level financial freedom gitu guys ya. Sudah santai gitu guys ya. Hasil passive income dari saham aja, dari dividen aja itu sudah aman sekali untuk kalian gitu guys ya. Jadi sudah punya spare yang cukup bagus gitu guys ya. Jadi hasil dari saham kalian sudah menutupi kebutuhan hidup bulanan kalian gitu guys ya. Bahkan banyak sisanya gitu guys ya. Nah, level terakhir guys, level tertinggi guys, ini adalah financial abundance ya. Ini sangat amat sehat ya. Kalau gue bilang ini dewa saham ya guys ya. Jadi ini aset sahamnya minimal tuh sudah 225 tahun biaya hidup tahunan ya guys ya. Jadi biaya hidup kalian setahun dikaliin 225 ya. Ini udah sangat-sangat aman ya. Jadi kalian sudah bisa beli apapun juga gitu. Kalian pengen apa? Nggak usah mikir gitu guys ya. Karena sudah jauh melebihi kebutuhan hidup kalian hasil dari saham kalian gitu. Jadi tinggal
duduk-duduk manis ya, kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri, kalian bisa beli mobil yang kalian inginkan gitu guys ya. Walaupun masih sangat aman ya, karena ini kalian sudah di level dewa gitu guys ya. Duit udah nggak mikir lagi gitu guys ya. Pengen apa tinggal beli gitu guys ya. Hasil dari saham kalian sudah sangat-sangat besar gitu guys ya. Kondisi keuangan kalian, kalau kalian masih berada di level 1, 2, 3, ya kalian benar-benar harus ikutin saran gua tadi gitu guys ya. Cari duit tambahan di luar penghasilan utama kalian gitu guys ya. Kalau masih punya barang-barang yang tidak diperlukan dan bisa dijual, ya kalian harus jual gitu loh guys ya, untuk memperbaiki keuangan. Contohnya misalnya kalian punya mobil ya, mobil ini masih nyicil, kalian berada di level 1, kalian berada di level sakit parah, ya mending mobilnya kalian jual aja ya. Mobilnya kalian jual, duitnya buat lunasin hutang gitu loh guys ya, biar kondisi keuangan kalian membaik ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.